Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya. Kali ini kita akan membahas soal yang kemarin untuk evaluasi pada SIM PKB. Jika yang sudah pernah membuka dan mengerjakan soal-soalnya insya Allah sudah tahu. Bagi yang belum, kesempatan ini bisa untuk dipelajari dulu. Terutama ini pada materi pedagogis atau pedagogik di modul 1, yaitu teori pembelajaran 1, yaitu teori belajar. Di sini ada beberapa soal yang kemarin saya ambil dari SIM PKB. Kita bahas satu persatu ya. Oh ya, ini bukan hanya memberitahu jawabannya, tapi juga kita bahas baiknya mengapa jawabannya yang itu, oke? Yang pertama, apabila dalam proses belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai respon. Jadi di sini ada kata-kata respon, ini berarti identik dengan teori pembelajaran behavioristik ya. Respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, jika responnya tepat dan sesuai, dia itu akan di-save dan serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai. Karena teori behavioristik itu kan ada stimulus. Oh, di sini ada tulisan stimulus dan juga respon. Suara kucing saya. Stimulus itu artinya adalah rangsangan, sedangkan respon itu adalah reaksinya. Aduh, kucing saya lagi ngeong-ngeong. Oke, stimulus itu adalah rangsangan, respon itu adalah reaksinya atau hasilnya. Jika respon yang dihasilkan dari seseorang pembelajar itu dirasakan sesuai, bagus, positif, maka itu akan di-save, diinginkan ya, diterapkan seterusnya. Namun akan dihilangkan jika dirasakan tidak sesuai. Itu adalah dari prinsip belajar trial and error. Mengapa? Namanya juga trial and error, itu mencoba-coba. Coba-coba. Dengan cara coba-coba, seseorang bisa melihat apakah responnya itu berimbas ke positif atau negatif. Jika positif maka dia inginkan dan dia terapkan, tapi jika respon yang dihasilkan dengan melalui coba-coba tadi itu jelek atau negatif, atau tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka akan dihilangkan tentunya dan akan mencoba kembali dengan percobaan yang selanjutnya. Jadi trial and error. Jika sesuai diinginkan, maka jika tidak sesuai akan dihilangkan. Itu adalah trial and error, coba-coba. Trial itu mencoba, error itu gagal. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah, ini ada kaitannya dengan teori belajar kognitivisme ya, atau kognitivistik. Kognitif itu kan berhubungan dengan kemampuan intelektual seseorang. Seseorang dianggap belajar jika dia itu sudah memiliki kemampuan intelektual. Tidak perlu dengan pembuktian dari perilaku yang terlihat ya. Cukup dengan dia paham dengan persepsinya dia itu mengenai pembelajaran tersebut. Nah, kemampuan kognitif ini kemampuan untuk yang ini dia. Yang kemampuan untuk memecahkan masalah. Mengapa? Karena kognitif atau kemampuan intelektual digunakan secara aktif oleh seseorang yang sedang belajar itu bisa untuk mencari pengalaman, bisa untuk memahami tentang lingkungan, bisa untuk tentang memecahkan masalah, untuk mempraktekkan sesuatu, itu kan butuh ini, kognitif ya, kemampuan intelektual. Jadi memecahkan masalah itu tentang kognitif. Tentang kognitif ya, istilah kognitif itu kemampuan yang digunakan untuk memecahkan masalah. Lanjut lagi. Nah ini, teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu. Di sini ada kata kuncinya, yaitu adalah perubahan tingkah laku. Tingkah laku sendiri itu kan dalam bahasa ininya behavior. Behavior itu artinya tingkah laku. Jadi teori belajar yang mengatakan bahwa seseorang baru belajar jika dia mengalami perubahan tingkah laku dan mengutamakan hubungan stimulus dan respon, itu merupakan teori belajar dari jelas banget behavioristik. Karena behavioristik berarti mempelajari tentang perubahan tingkah laku. Seseorang dikatakan belajar jika terjadi perubahan tingkah laku. Menjadi yang lebih baik tentunya ya, sesuai yang diharapkan. Lanjut. Bentar, ini harus dikecilin dulu. Next, oke. Ada soal selanjutnya. Di bawah ini adalah tipe belajar menurut Habermas kecuali. Oke, kita perlu tahu dulu siapa itu Habermas. Habermas itu adalah seorang ahli teori belajar humanistik, humanistik atau humanisme atau humanis lah ya.
Teori belajar humanistik atau humanisme itu kan mempelajari tentang human itu manusia, bahwa seseorang pembelajar dikatakan belajar jika dia menjadi dirinya sendiri sebagai seorang manusia, menjadi apa yang ada di dirinya sendiri gitu. Nah, tipe belajar menurut Habermas kecuali jawabannya adalah yang belajar aktif. Mengapa? Karena belajar aktif itu kan teori konstruktivisme. Aktif belajar itu kan konstruktivisme, sedangkan Habermas itu adalah ahli humanistik atau humanisme. Dan ada beberapa tipe belajar di sini, saya jelaskan one by one sekalian ya, mumpung ada di option ini, tak hapus dulu. Oke, nah di sini saya jelaskan one by one. Belajar yang pertama itu belajar teknis. Oke, belajar teknis itu adalah seseorang belajar untuk memahami dan berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi satu orang mempelajari lingkungannya, cara bagaimana berinteraksi dengan lingkungannya, itu namanya belajar teknis. Ini berarti apa ya? Interaksi dengan lingkungan. Oke. Sedangkan teori belajar yang kedua urutannya ini karena ada keterurutannya. Teknis itu paling dasar. Satu orang ini mempelajari tentang bagaimana berinteraksi dengan lingkungannya. Sedangkan belajar praktis itu adalah seseorang belajar untuk berinteraksi dengan sesama orang yang lain atau dengan orang-orang di sekitarnya. Ini interaksi dengan orang-orang sekitar. Aduh ya Allah, tulisan saya. Semoga paham ya. Interaksi dengan orang-orang sekitar. Nah, ini ada peningkatan bahwa dia itu perlu belajar untuk berinteraksi dengan orang-orang sekitar, meningkatkan kemampuan belajarnya. Dan yang ketiga, sebenarnya di Habermas itu ada 3 ya. Yang ketiga adalah emansipatoris. Ya, itulah. Identik dengan emansipasi ya. Emansipatoris itu adalah seseorang belajar terhadap segala sesuatu perubahan yang ada di lingkungannya. Apa ini berarti? Mempelajari perubahan ini saya hapus dulu. Perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya, yaitu namanya emansipatoris. Jadi tingkatannya lebih tinggi lagi. Ada 3 Habermas, yaitu teknis, praktis, dan emansipatoris. Belajar konsep sendiri itu artinya mempelajari sesuatu rancangan dasarnya. Jadi setiap belajar kan pasti ada pembelajaran konsep dulu ya. Konsep itu ada di diri sendiri biasanya. Itu udah otomatis termasuk, kecuali belajar aktif untuk Habermas tadi. Lanjut. Seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Ini kuncinya di sini. Mencapai aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu artinya apa sih? Berarti mencapai dirinya yang maksimal, atau mencapai keutuhannya sebagai manusia gitu. Keutuhan pribadi menjadi seorang manusia. Jadi bukan hanya belajar mengenai lingkungan, mengenai suatu pemahaman tertentu, namun belajar di sini adalah menunjukkan mencapai aktualisasi diri menjadi manusia seutuhnya. Aduh ya ampun, ngomong manusia seutuhnya, menjadi manusia seutuhnya. Nah, manusia seutuhnya itu adalah human itu berarti adalah teori belajar humanistik. Ini sembari saya bahas satu persatu aja gimana? Karena ada 4 teori belajar yang harus kita pelajari. Ada 4 ya. Saya hapus aja ini. Oke, saya bahas satu persatu tentang keempat teori belajar, terutama yang dipelajarin di modul SIM PKB. Oke. Yang pertama adalah teori belajar behavior. Behavioristik itu adalah perilaku. Jadi, seseorang dianggap perilaku. Seseorang dianggap belajar jika mengalami perubahan perilaku yang lebih baik dengan bantuan rangsangan dan munculnya respon. Jadi, menggunakan stimulus respon, yang kata-kata stimulus respon, nah itu berarti perubahan tingkah laku behavioristik. Yang kedua adalah kalau di modul itu yang kognitivistik. Kognitif itu adalah intelektual.
intelektual dalam memecahkan masalah atau dalam mempelajari segala sesuatu menggunakan kemampuan berpikir. Nah, teori belajar ini sedikit berbeda dengan, bukan sedikit berbeda ya, berbeda dengan behavioristik. Behavioristik itu dianggap belajar jika ada perubahan tingkah laku, sedangkan kognitivistik tidak mengharuskan ada perubahan tingkah laku yang terlihat, namun cukup dengan adanya pemahaman yang lebih dari seseorang terhadap sesuatu. Pemahaman atau persepsi seseorang terhadap sesuatu, peningkatan. Nah, itu baru namanya kognitivistik. Jadi tidak perlu kelihatan gitu. Diam-diam aja udah bisa belajar kalau kognitivistik. Lanjut, yang keempat adalah konstruktivistik. Ini dari bahasa konstruksi, pasti familiar ya dengan konstruksi. Konstruksi itu kan pembangunan. Jadi konstruktivistik itu adalah teori belajar yang menganggap bahwa seseorang yang dianggap belajar jika dia secara aktif dapat membangun pemahaman dan konsep-konsep, gagasan-gagasan berdasarkan pengalaman dan juga pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Jadi dia bisa aktif sendiri untuk membangun belajarnya secara mandiri. Nah, itu namanya konstruktivistik. Dan ini biasa dipakai sekarang di K13 ya. Bapak Ibu pasti paham. Mengapa? Karena K13 kan menuntut agar siswa lebih aktif, kemudian guru lebih banyak menjadi fasilitator dan motivator dibandingkan zaman dulu banyak yang ceramah gurunya. Kalau ceramah itu mungkin lebih ke teori belajar behavior misal dengan stimulus dan stimulus rangsangan. Jadi pakem siswanya itu mendapat materi dari guru. Kognitivistik adanya perubahan pemahaman dan persepsi. Tapi kalau zaman sekarang tuh lebih ke siswanya yang diminta aktif gitu. Dan yang terakhir adalah yang humanistik. Konstruktivistik tadi apa? Membangun proses belajarnya sendiri. Siswanya aktif gitu untuk belajar sendiri. Lanjut, humanistik atau humanistik dari kata human, memanusiakan manusia, bahwa pembelajaran itu memahami, teori belajar ini tuh memahami bahwa setiap seseorang yang sedang belajar itu kan setiap manusia beda-beda, punya tingkat emosi dan tingkat perasaannya berbeda-beda. Jadi namanya manusia yang berbeda-beda, seharusnya belajar itu ya sesuai dengan keberagaman tersebut. Humanistik mengatakan bahwa belajar itu mencapai ini tadi, aktualisasi diri. Kenapa saya mikir di sini ada kalimatnya? Bahwa dengan tujuan terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan dan mencapai aktualisasi diri. Jadi ini memanusiakan manusia gitu, menjadi manusia seutuhnya. Itu humanistik ya. 4 itu tadi dulu. Lanjut. Oke, di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data. Kalimat yang pertama yang saya langsung garis bawahi, ia bebas. Bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba, trial and error, mencari dan menemukan keteraturan pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar ... Ia bebas. Bebas itu ciri-ciri dari teori belajar konstruktivistik. Mengapa? Karena dia bebas aktif, silahkan. Mau dapat ilmu dengan cara apapun, monggo. Kita fasilitasi, kita motivasi, dan kita bimbing agar dia mampu mendapatkan, merangkai, menyusun pengetahuannya sendiri. Itu berarti namanya konstruktivistik, membangun pemahaman sendiri gitu dengan cara tadi bla 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 bla, bebas, monggo. Nah, itu konstruktivistik. Lanjut, ini kayaknya udah. Lanjut di nih. Oke. Ada iklannya. Lanjut. Oke, contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran adalah, nih kita perlu tahu kuncinya itu kan teori behavioristik itu apa ya? Perubahan tingkah laku menggunakan rangsangan atau stimulus. Dan nanti adanya respon dari siswa atau respondennya. Nah, coba ini pertanyaannya kan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru. Berarti seorang guru itu kan yang memberikan rangsangan atau stimulus. Seperti perlakuan ini nih. Ini
gampang. Di ABC-nya sudah jelas nih. Yang C, memberikan stimulus. Nah, ini udah berarti udah itu. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Oke. Jadi rangsangan di sini tuh fungsinya untuk memotivasi siswa untuk mau belajar, untuk belajarnya biar lebih maksimal. Nah, contohnya penataan lingkungan belajar, bisa juga pemberian bahan ajar yang menarik, kemudian banyak ya. Ini sebenarnya juga semua teori keempat tadi itu digunakan untuk sehari-hari dengan positif dan negatifnya masing-masing. Ambil positifnya seperti behavioristik ini kan memberikan stimulus rangsangan-rangsangan. Tidak hanya dibebaskan, kalau konstruktivisme tadi siswa aktif dibebaskan, tapi guru juga sebagai fasilitator. Nah, fasilitator memberikan stimulus, berarti kan nyambung dengan behavioristik. Kemudian kognitivistik atau berdasarkan kemampuan intelektual juga diperlukan. Karena apa? Untuk menilai juga siswa itu sudah paham atau belumnya. Kemudian humanistik, jangan lupa humanistik itu paling utama nih, karena namanya pembelajaran juga memerlukan adanya pembentukan sebagai manusia seutuhnya, bukan hanya sekedar belajar dan belajar, tapi nonsens di situ kan percuma. Gitu deh ya. Lanjut. Nah, ini untuk apa ya? Ini di bahan belajar, teori belajar. Pasti paham nih yang sebelah mana. Ini kemarin ada 2 soal, satu soalnya tadi sepertinya sudah keluar. Aliran ini lebih menekankan kepada keaktifan siswa. Sebenarnya langsung ketemu nih. Aliran yang mengharuskan keaktifan siswa adalah langsung konstruktivistik. Iya kan? Konstruksi, mereka aktif mengkonstruksi, membangun pemahamannya sendiri terhadap belajar itu apa, agar memperoleh informasi-informasi, ya kan? Kita lanjutin. Aktivitas siswa selama kegiatan belajar aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Aktif sendiri, dia mandiri gitu. Pengen belajar karena memang ada, ini ceritanya guru sudah memberikan stimulus, sudah memberikan alat peraga, materi, dan prosedur, panduan. Nah, siswa itu ada keinginan aktif untuk mengerjakan, mencoba-coba, memecahkan sendiri. Itu sebenarnya kalau sudah bisa terlaksana itu caam banget. Lanjut. Ini ada satu soal tambahan dari saya. Ini masih satu modul dengan teori belajar. Mengapa saya tambahkan? Karena ini ada di materi PPG ya. Menurut Brunner, apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari, ini sudah ada kuncinya, ikonik. Ya, kita tahu Brunner itu adalah ahli dari teori belajar kognitif ya, yang berdasarkan kemampuan intelektual. Nah, menurut Brunner, seseorang itu memiliki 3 tahap dalam belajar secara kognitif. Yang pertama itu adalah ini, enaktif. Yang kedua itu adalah ikonik. Dan yang ketiga, terakhir adalah simbolik. Jadi intuitif dan ini konflik bukan tahap belajar menurut Brunner. Menurut Brunner itu ada 3. Enaktif itu artinya adalah seseorang belajar melalui aktivitas memahami lingkungan. Aktivitas di sini contohnya misal ini melalui aktivitas ya. Misal contohnya adalah anak kecil mempelajari. Saya ambil satu contoh biar bisa nyambung ke enaktif, ikonik, dan simbolik sekalian ya. Seseorang membawa anaknya itu dibawa ke menara, sebuah menara. Nah, si anak ini akan belajar mengenai apa itu menara dengan cara apa? Aktivitas, dengan cara misal memegang. Nah, memegang menara tersebut. Kemudian, barangkali kalau anak kecil kan bisa menjilat juga. Kepengen menjilat ya biarin aja kalau saya mah. Kemudian bisa juga dengan sentuhan memegang sama ya. Kemudian dengan digigit-gigit. Nah, dia penasaran dengan tekstur dari menara tersebut, permukaannya dan lain sebagainya. Itu namanya belajar kognitif melalui tahap enaktif, yaitu melalui aktivitas untuk mempelajari lingkungannya. Nah, kemudian yang ikonik, saya hapus yang ini. Oke. Yang ikonik itu adalah proses seseorang melakukan proses belajar dengan cara ini tadi melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, divisualkan, bisa dilihat. Contoh tadi kan kalau enaktif ada menara beneran dipegang-pegang atau dijilat-jilat, dicium-cium. Nah, tapi kalau ikonik itu cukup dengan gambar sebuah menara, maka seseorang pembelajar itu bisa mengetahui, oh itu menara. Nah, begitu. Oh, menara itu tinggi, menara itu seperti ini, menara itu hanya dengan melalui gambar saja itu sudah bisa. Itu tingkatannya lebih tinggi daripada inaktif ya. Apa ini berarti? Nah, ini gambar-gambar tadi. Gambar dan visualisasi
verbal. Yap. Dan yang terakhir ini simbolik, ini tingkatannya yang lebih tinggi lagi. Tahap yang ketiga ini menyatakan seseorang belajar ini dengan cara menyimbolkan apa sih? Memberi simbol terhadap sesuatu. Dan simbol ini biasanya keluar berupa bahasa ataupun dalam urutan matematika dengan logika dan lain sebagainya. Itu simbolik. Contohnya, kalau tadi enaktif itu beneran pegang menara dengan sentuhan dengan aktivitas ya. Kemudian ikonik itu dari ada gambar menara, oh itu menara. Dan sedangkan simbolik tidak perlu ada konkretnya, langsung dengan bahasa saja. Ada 3 menara. Nah, anak tersebut sudah paham nih, bisa menyimbolkan. Oh, 3 itu 3 menara. Oh, berarti menaranya jajar-jajar ada 3. Tanpa dengan gambar, tanpa menyentuh bendanya asli, sudah bisa. Itu namanya adalah simbolik, berarti menyimbolkan. Menyimbolkan itu apa sih? Abstrak ya? Abstrak. Dengan simbol-simbol seperti bahasa, matematika, dan lain sebagainya. Pokoknya menyimbolkan sesuatu secara abstrak. Nah, ini tingkatannya lebih tinggi. Namun, simbolik sendiri juga memerlukan tahap enaktif dan ikonik. Kalau tidak dengan enaktif dan ikonik dulu, bingung. Hanya dengan omongan, biasanya susah untuk difahami. Nah, demikian tadi penjelasan saya mengenai soal-soal yang kemarin keluar atau yang masih sekarang pun keluar di SIM PKB, teori belajar pada materi pedagogik ya. Semoga membantu Anda semua mempelajarinya. Semangat belajar. Yang menonton video ini saya doakan tahun ini insya Allah bisa lulus 100% menjadi lulusan yang terbaik di formasi masing-masing, dan yang penting keberkahannya dan kebermanfaatannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen jika ada pertanyaan atau apapun itu, saran juga boleh, dan yang paling penting adalah subscribe, share ke teman-teman. Oke? Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.